Halo sepuh-sepuh, gimana kabar kalian? Pada sehat-sehat aja ya kan? Sebelum itu, Mimin ucapkan selamat datang di channel Al Series, tempat bagi para pecinta donghua mendapatkan spoiler menarik seputar donghua favorit. Bagi kalian yang sudah nonton spoiler sebelumnya, Mimin ucapkan xie. Bagi yang belum nonton, Mimin sarankan agar kalian nonton terlebih dahulu supaya kalian gak bingung dengan alur pembahasan kali ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah Raja Beruang Es setuju untuk bergabung menjadi roh kelima Yu Hao, ia terlebih dahulu kembali ke spesiesnya untuk berpamitan dengan keluarganya. Setelah Raja Beruang Es pergi, Permaisuri Salju mengatakan, mengingat kemampuan Xiao Bai, dia seharusnya dapat memberikan 2 cincin jiwa. Ketika kultivasi Yu Hao mencapai 8 cincin, Xiao Bai akan menjadi cincin jiwa ke-8 untuk mata roh Yu Hao. Setelah itu saya akan membantu Xiao Bai menekan beberapa kekuatannya dan menunggu sampai Yu Hao mencapai peringkat 90 sebelum membiarkannya menjadi cincin jiwa ke-9 dari jiwa bela diri es tertinggi Yu Hao. Jadi intinya karena Xiao Bai dapat memberikan 2 cincin jiwa pertama akan menjadi cincin jiwa ke-8 untuk mata roh Yu Hao. Sementara cincin jiwa kedua akan menjadi cincin jiwa ke-9 untuk jiwa bela diri es tertinggi ketika Yu Hao mencapai level 90. Singkatnya Permaisuri Salju meminta Yu Hao untuk berkultivasi sembari menunggu Kaisar Titan Salju dan Beruang Es kembali. Wilayah inti Extreme North sangat cocok untuk meningkatkan kultivasi serta dapat membantu Yu Hao memahami misteri asal-usul es. Segera ia merileskan tubuhnya dan mulai berkultivasi di bawah arahan Permaisuri Salju. Huo Yu Hao berkultivasi selama 3 hari penuh. Ketika ia selesai dari kultivasinya, Kaisar Titan Salju dan Beruang Es beserta kawanan mereka telah berkumpul di hadapan Yu Hao. Permaisuri Salju memberitahukan bahwa saat ini seluruh binatang jiwa di Extreme North telah berkumpul untuk melawan pasukan Kekaisaran Ryue. Adapun Permaisuri Es, saat ini dia kembali ke sukunya untuk menemui spesiesnya. Dengan dukungan suku Kalajengking Giok Es, rencana kita akan berjalan lebih lancar. 2 jam berlalu dan Permaisuri Es akhirnya kembali dengan membawa seluruh suku Kalajengking Giok Es untuk bergabung dengan pasukan binatang jiwa lainnya. Setelah semua binatang jiwa berkumpul, Permaisuri Salju bersama Raja Titan Salju memimpin kawanan binatang jiwa untuk bertempur melawan pasukan Kekaisaran Ryue yang telah memasuki wilayah mereka. Dalam perjalanan, Permaisuri Salju menjelaskan bahwa ini adalah kekuatan inti dari Extreme North. Meskipun kekuatan Extreme North cukup diperhitungkan, akan tetapi kekuatan Extreme North belum cukup kuat untuk dibandingkan dengan hutan Great Stardow. Saat itu ketika Ditian memimpin gelombang binatang jiwa menyerang kota Shrek, Ditian belum benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan hutan Great Stardow. Permaisuri Salju juga menjelaskan bahwa Ditian tidak hanya memerintah hutan Great Stardow, dia adalah juru bicara dari semua binatang buas. Jika dia benar-benar ingin bertarung habis-habisan dengan manusia, bahkan Extreme North juga harus mengikuti perintah Ditian untuk menyerang manusia. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi kehancuran bagi kedua belah pihak. Meskipun manusia cukup kuat, akan tetapi ratusan ribu hingga jutaan tahun budidaya binatang jiwa bukanlah sesuatu yang mudah untuk manusia atasi. Bahkan jika manusia menang, benua ini juga akan mengalami kehancuran yang sangat besar. Mendengar penjelasan Permaisuri Salju sontak saja membuat Yu Hao tertegun dan bertanya apa maksud dari Ditian adalah juru bicara dari semua binatang jiwa. Jangan bilang padaku bahwa ada makhluk yang lebih kuat darinya, jika bahkan Ditian memanggilnya Tuan, bukankah dia seharusnya adalah dewa? Permaisuri Salju menjawab bahwa Tuan dari binatang jiwa adalah Dewa Naga. Dewa Naga merupakan binatang jiwa pertama yang terlahir di dunia. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Dewa Naga telah binasa dan semua binatang buas di benua Douluo mengenalinya sebagai Tuhan. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga tidak diterima di alam dewa karena dia adalah makhluk jiwa. Hingga pada akhirnya Dewa Naga membagi tubuhnya menjadi 2 naga yang kini dikenal sebagai Naga Emas dan Naga Perak. Naga Emas mewarisi kekuatan besar Dewa Naga sedangkan Naga Perak mewarisi kendali atas unsur-unsur elemen seperti air, api, tanah, angin serta elemen cahaya dan elemen kegelapan. Naga Emas dan Naga Perak bersama-sama memerintah benua selama ribuan tahun. Ketika 2 Raja Naga dan 9 Putra Dewa Naga menguasai benua, bencana besar menghantam benua Douluo. Kedua Raja Naga memimpin naga lainnya untuk melawan bencana tersebut hingga akhirnya hampir semua naga meninggal dalam tragedi itu. Ditian adalah satu-satunya pengawal naga yang tersisa dari bencana tersebut. Oleh karena itu ia menjadi satu-satunya naga dengan garis keturunan darah paling murni. Legenda juga mengatakan bahwa ada keturunan Dewa Naga yang selamat dari tragedi itu. Adapun siapa dia, hanya Ditian yang mengetahuinya.
dia selalu bersembunyi di dalam hutan Great Stardow dan menjadi kekuatan inti sejati dari hutan Great Stardow. Setelah sekitar 50 km dari tempat pasukan Kekaisaran Ryue membangun tenda, Permaisuri Salju meminta agar Yu Hao mengambil alih posisi kepemimpinan sementara dirinya akan kembali masuk ke tubuhnya untuk beristirahat. Permaisuri Salju juga tak lupa memperingatkan Kaisar Titan Salju dan seluruh binatang jiwa untuk mengikuti perintah Yu Hao. Setelah selesai berbicara, ia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan kembali menyatu dengan tubuh Yu Hao. Huo Yu Hao yang dipercaya memimpin pasukan binatang jiwa lantas segera mengatur strateginya demi mengalahkan pasukan terkuat Kekaisaran Ryue. Sementara itu di pangkalan militer Kekaisaran Ryue terlihat sangat sibuk selama setengah bulan terakhir. Sejak mereka mendirikan markas di tepi wilayah ekstrim North, mereka mulai mengambil tindakan dalam upaya menambang sumber daya yang ada. Kekaisaran Ryue juga mengirim pasukan sebagai bala bantuan untuk mempercepat proses penambangan logam langka. Selama pasca perang, kebutuhan logam langka akan semakin meningkat ketika alat jiwa menjadi lebih relevan dalam medan pertempuran. Oleh karena itu Kekaisaran Ryue mengerahkan segala upaya mereka dan secepat mungkin menambang logam langka yang ada. Kekaisaran Ryue menambang logam langka di tepi wilayah ekstrim North yang berdekatan dengan wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Tidak hanya itu berdekatan dengan wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, sekitar 10 km jauhnya terlihat wilayah Kekaisaran Dowling. Seluruh operasi penambangan berjalan dengan sangat lancar. Pasukan Kekaisaran Ryue juga mengerahkan alat jiwa pengintai udara untuk mengawasi area di sekitar. Mengingat kekuatan Legiun Insinyur Phoenix Jiwa, mereka akan dapat bertahan untuk waktu yang lama bahkan jika mereka harus berhadapan dengan 100.000 tentara musuh. Juzi juga menginstruksikan Kekaisaran Ryue untuk segera mengirim lebih banyak bala bantuan demi mengantisipasi ancaman yang akan Yu Hao timbulkan. Meskipun selama setengah bulan ini tidak ada tanda-tanda pergerakan dari Yu Hao, akan tetapi Juzi jelas merasakan bahwa Yu Hao kemungkinan tengah mengumpulkan bala bantuan yang lebih kuat demi menggagalkan rencananya. Pada saat ini Juzi sedang mengumpulkan intelijen dari segala arah. Juzi yang duduk di kursi komandan mengungkapkan ekspresi agak ragu di wajahnya ketika ia sama sekali tidak menemukan jejak Yu Hao. Ia telah mencoba segala macam upaya hingga mengirim alat jiwa pengintai ketinggian ke Akademi Shrek untuk mencari tahu apakah Yu Hao akan mengerahkan ahli kuat dari Akademi Shrek. Akademi Shrek sama sekali tidak menunjukkan pergerakan yang berarti Yu Hao tidak kembali ke Akademi untuk meminta bala bantuan. Hal ini sontak saja membuat Juzi bertanya-tanya di mana dan apa yang sedang Yu Hao lakukan sekarang. Sementara itu Huo Yu Hao diam-diam mengawasi pasukan Kekaisaran Ryue dari ketinggian 10 km di udara. Yu Hao berencana menghancurkan semua alat jiwa pengintai ketinggian Kekaisaran Ryue lalu mengerahkan pasukannya untuk menyerang musuh. Pada awalnya Kaisar Titan Iblis Salju tidak setuju dengan rencana yang Yu Hao buat. Menurutnya pasukan Kekaisaran Ryue tidak cukup kuat untuk menimbulkan ancaman terhadap kawanannya. Ia yakin hanya dalam beberapa serangan, semua pasukan Kekaisaran Ryue pasti akan terbunuh. Akan tetapi Yu Hao memperingatkan untuk tidak meremehkan musuh, bahkan jika dia spesies binatang jiwa terkuat di ekstrim North, hidupnya masih akan terancam dengan senjata jiwa yang Kekaisaran Ryue miliki. Terlebih lagi dengan tubuhnya yang besar akan menjadikan sasaran empuk bagi alat jiwa. Di malam harinya Huo Yu Hao memimpin pasukannya dan mulai melakukan penyerangan. Huo Yu Hao bersama Raja Beruang Es mulai terbang di udara sementara Kaisar Titan Salju akan memimpin spesiesnya melancarkan serangan-serangan diam-diam dari darat. Di bawah gelapnya malam, Huo Yu Hao membagikan deteksi spiritualnya membuat pasukan binatang jiwa dapat melihat musuh dengan sangat jelas. Di udara Raja Beruang Es melepaskan seluruh kekuatannya menciptakan pusaran badai salju yang langsung menutup seluruh markas musuh. Ketika angin di luar tenda semakin kuat, Juzi mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia dengan cepat memeriksa keluar tenda dan menemukan kepingan salju yang menyerupai bila es telah menutupi seluruh markasnya. Selain Legiun Insinyur Phoenix Jiwa, beberapa tenda lainnya telah rusak terkoyak oleh kepingan bila es salju. Juzi berteriak memperingatkan pasukannya akan serangan musuh. Ia kemudian mengangkat tangannya dan penghalang jiwa berwarna merah seketika terbentuk di sekitar pangkalan. 500 insinyur jiwa dengan cepat melayang di udara mengeluarkan sebuah alat jiwa pertahanan terhubung demi membantu menahan serangan brutal badai salju. Pada awalnya Juzi mengira bahwa badai salju ini dilepas oleh Yu Hao, namun ia dengan cepat menyimpulkan bahwa Yu Hao tidak akan mampu melepaskan serangan dahsyat seperti ini. Tidak peduli seberapa berbakatnya Yu Hao hanyalah seorang sage jiwa yang tidak akan mungkin sanggup melepaskan serangan yang sebanding dengan serangan habis-habisan seorang Douluo Transcendent.
Ekspresi Juzi berubah ketika dia tanpa sadar mengangkat kepalanya menatap ke atas cakrawala dan menemukan bahwa tujuan sebenarnya dari musuh ialah menghancurkan alat jiwa pengintai ketinggian mereka, sementara pasukan Kekaisaran Ryue mempertahankan formasi pertahanan terhubung mereka. Raungan binatang jiwa terdengar dari kejauhan ketika sekumpulan sosok mulai menerjang mendekati pangkalan menyebabkan kerusakan di setiap sudut. Juzi lalu memerintahkan sebuah tim kecil yang terdiri dari 10 insinyur jiwa untuk segera menghentikan serangan musuh. Namun hal yang sangat mengejutkan ialah sosok itu sama sekali tidak terluka ketika sinar jiwa menghantam tubuh mereka. Juzi dengan cepat memerintahkan tim besar pertama dan kedua untuk segera memasuki formasi lalu menyerang mereka dengan meriam berat sementara 3 dan 4 bersiaplah untuk mempertahankan penghalang pertahanan terhubung. Karena malam yang gelap dan badai salju sehingga Juzi sama sekali tidak bisa melihat sosok seperti apa yang sebenarnya menyerang pangkalan militernya. Pertempuran terus bergejolak. Kaisar Titan Iblis Salju yang dalam bentuk tubuh manusia terus memimpin kawanannya dan secara ganas menyerang pangkalan pasukan Kekaisaran Ryue. Tepat pada detik ini, Douluo Phoenix Api merasakan ancaman yang luar biasa ketika dia menatap ke atas cakrawala dan menemukan bola cahaya biru es yang siap memporak-porandakan seluruh pangkalan pasukan Kekaisaran Ryue. Juzi segera semakin panik dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengumpulkan kekuatan penuh demi menghancurkan bola cahaya biru es tersebut sebelum bola cahaya itu menghancurkan formasi pertahanan mereka. Kaisar Titan Iblis Salju yang dalam bentuk tubuh manusia mulai berubah ke bentuk tubuh aslinya sebelum melompat ke udara menghantam keras formasi pertahanan Kekaisaran Ryue. Pada saat yang sama bola salju raksasa juga ikut menghantam formasi dari segala arah. Setelah dihantam oleh bola salju dan Kaisar Titan Iblis Salju, penghalang pertahanan terhubung Kekaisaran Ryue mulai bergetar hebat. Ekspresi Douluo Phoenix Api berubah serius ketika dia mengeluarkan alat jiwa kelas 9 berbentuk burung Phoenix. Raungan Phoenix terdengar keras ketika dia mengepakkan sayapnya mencoba menghancurkan bola salju raksasa.